Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Sinta, tutor matematika edson.id. Pada video ini, kita akan belajar tentang materi logaritma. Mari simak penjelasan berikut ini. Sobat Edson, pada video ini kita akan membahas mengenai pertidaksamaan logaritma. Sebelum kita membahas pertidaksamaan logaritma, kita akan membahas mengenai fungsi logaritma yang telah digambarkan terlebih dahulu. Jadi di sini kita tahu bahwa fungsi logaritma itu f(x) sama dengan a log x. Nah, di sini kita tahu bahwa nilai basis ini berkisar besar dari 0 dan tidak sama dengan 1. Jadi di sini A besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Jadi ketika kita gambarkan di sini, ini 0, ini 1, dan di sini kita tahu A-nya besar dari 0. Berarti di sini A-nya besar dari 0, kemudian A tidak sama dengan 1. Nah, A tidak sama dengan 1 berarti bisa dua kemungkinan, A besar dari 1 atau A kecil dari 1. Jadi di sini A-nya bisa lebih dari 1 dan juga bisa lebih kecil dari 1. Nah, di sini kita lihat ada dua daerah yang pertama dan daerah yang kedua. Nah, di sini berarti kita bisa pisah menjadi A-nya itu besar dari 0 dan kecil dari 1, dan yang kedua A-nya itu besar dari 1. Jadi, dengan ketentuan batas dari basis logaritma, ternyata kita bisa mempunyai dua daerah dari basis tersebut, yaitu yang pertama, daerah A besar dari 0 dan kecil dari 1, atau A besar dari 1. Ternyata, basis ini mempengaruhi bentuk dari fungsi logaritma tersebut. Ketika A-nya besar dari 0, tapi kecil dari 1, maka f(x) ini akan monoton turun. Jadi di sini f(x) monoton turun. Sementara ketika A-nya besar dari 1, maka f(x) ini A log x itu akan monoton naik. Nah, apa yang disebabkan oleh f(x) monoton turun atau f(x) monoton naik? Nah, ketika f(x) monoton turun, artinya ketika kita pilih nilai x sembarang, misalkan di sini kita pilih x-nya kecil dari y. Jadi jika ada x dan y di mana x-nya kecil dari y, maka di sini kita akan memperoleh a log x. Nah, di sini x-nya kecil dari y. Nah, karena dia monoton turun, maka a log x-nya akan lebih besar dibanding a log y. Nah, begitu pula ketika f(x) monoton naik, artinya dia makin lama makin meningkat. Maka, jika x kecil dari y, maka f(x)-nya pun a log x akan lebih kecil dibanding a log y. Nah, dengan kata lain, di sini kita tahu bahwa ketika a-nya itu besar dari 0 tapi kecil dari 1, maka tanda kecil ini akan berubah pada fungsinya. Dan ketika A-nya besar dari 1, maka ketika X kecil dari Y, maka tandanya pun akan mengikuti. A log X-nya pun akan lebih kecil dibanding A log Y. Nah, hal ini yang melatar belakangi pertidaksamaan logaritma nantinya. Di sini kita tahu bahwa A-nya itu bisa dibagi dua kasus, yaitu A-nya besar dari 0 dan kecil dari 1, atau A-nya besar dari 1. Sobat Edson bisa melihat di sini, kasusnya kita bagi dua, untuk A lebih dari 1, dan untuk A lebih kecil dari 1 tapi besar dari 0. Nah, jika A log f(x) lebih, misalkan di sini kita pilih lebih kecil dari A log gx. Nah, tanda A besar dari 1 ini artinya dia monoton naik. Artinya tandanya tidak akan berubah. Sehingga ketika A log f(x) kecil dari A log gx, maka f(x)-nya pun juga akan lebih kecil dibanding gx. Nah, begitu pula ketika di sini A log f(x)-nya kecil sama dengan A log gx, maka
di sini akan terjadi fx-nya pun juga akan mengikuti lebih kecil dibanding gx. Nah, ketika a log fx-nya lebih besar dibanding a log gx, maka fx-nya pun juga akan lebih besar dibanding gx. Nah, selanjutnya, jika a log fx lebih besar sama dengan a log gx, maka yang terjadi adalah fx-nya pun akan lebih besar sama dengan gx. Artinya, ketika a lebih dari 1, hal yang harus kita lakukan adalah menyamakan basisnya terlebih dahulu. Di sini kita lihat basisnya sudah sama di kedua ruasnya, yaitu sama-sama a. Nah, kita tinggal melihat bagian dari numerusnya. Jadi ketika persamaannya ini lebih kecil, maka hubungan dari numerusnya pun juga akan lebih kecil. Artinya, di sini tandanya akan tetap. Jadi, untuk a lebih dari 1, ini kita bisa bilang tandanya akan tetap. Jadi, yang harus diperhatikan lagi adalah basisnya harus disamakan terlebih dahulu. Jadi, di sini harus disamakan a-nya. Kemudian, tandanya tidak akan berubah. Kalau di sini kecil, di sini pun kecil. Dan begitu pula ketika dia besar sama dengan atau kecil sama dengan, tandanya tidak akan berubah. Nah, beda halnya untuk a lebih dari 0 dan kecil dari 1. Nah, akibat tadi 0 ketika a besar dari 0 dan kecil dari 1, kita tahu bahwa sifatnya adalah monoton turun, maka tandanya akan berubah menjadi lawannya. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah ketika kita pilih a log fx lebih kecil dibanding a log gx, maka yang terjadi adalah fx-nya pun akan berubah menjadi lebih besar. Jadi kalau di sininya lebih kecil, maka di sininya akan lebih besar. Dan ketika di sini jika a log fx kecil sama dengan a log gx, maka fx-nya pun akan lebih besar sama dengan gx. Lalu ketika a log fx lebih besar dibanding a log gx, maka di sini lawan dari tanda lebih besar itu adalah lebih kecil. Dan selanjutnya adalah ketika a log fx lebih besar sama dengan a log gx, maka fx-nya di sini akan lebih kecil sama dengan gx. Jadi, untuk pertidaksamaan logaritma ini, langkah yang harus kita lakukan adalah menyamakan basis terlebih dahulu. Nah, ketika basis ruas kiri dan ruas kanannya sudah sama, maka langkah selanjutnya kita perhatikan nilai dari basisnya. Apakah nilainya itu lebih besar dari 1 atau lebih kecil dibanding 1 tapi besar dari 0. Ketika nilainya itu lebih besar dari 1, maka tandanya itu tidak akan berubah atau tandanya tetap. Tapi ketika a-nya itu lebih dari 0 tapi kecil dari 1, maka tanda pertidaksamaan akan berubah menjadi lawannya. Ketika kecil, dia akan berubah menjadi lebih besar, dan sebaliknya. Jadi yang harus diperhatikan adalah basisnya harus sama dan daerah dari basisnya. Jadi kalau misalkan a-nya besar dari 1 tandanya tetap, maka di sini untuk a-nya lebih dari 0 tapi kecil dari 1, tandanya berubah. Nah, untuk lebih pahamnya kita bisa membahas satu contoh. Di sini kita tahu bahwa semisalkan kita punya soal tentukan solusi dari 2 log x plus 1 lebih besar sama dengan 2 log 3. Nah, di sini kita tahu bahwa 2 log x plus 1 besar sama dari 2 log 3 merupakan pertidaksamaan logaritma dengan basis yang sama. Jadi, sebelah kiri itu basisnya 2 dan sebelah kanannya basisnya 2. Nah, karena basisnya sudah sama, kita lihat ketentuannya. Ketika a-nya lebih dari 1, berarti kan di sini a-nya sama dengan 2, berarti lebih dari 1, maka tanda pertidaksamaan tidak akan berubah atau tetap. Jadi, 2 log x plus 1 besar sama dari 2 log 3, maka tandanya akan menjadi x plus 1 akan lebih besar sama dengan 3. Jadi pastikan kembali basisnya sudah sama. Nah, di sini x plus 1 besar sama dari 3, berarti x-nya besar sama dari 2. Jadi di sini kita peroleh solusinya adalah x besar sama dari 2. Nah, untuk logaritma sendiri, kita harus mencek bahwa syarat dari numerusnya harus positif. Jadi untuk masing-masing ini kita harus mencek dan memastikan bahwa fx-nya harus positif dan gx-nya harus positif. Nah, dalam hal ini berarti kita harus memastikan bahwa x plus 1 itu harus positif. Jadi di sini ada syarat
syaratnya adalah fx positif, fx-nya positif, dan gx-nya positif. Jadi ingat kembali syarat dari numerus itu harus positif. Nah, berarti di sini syaratnya adalah yang bergantung terhadap x hanya satu bagian, yaitu x plus 1. Berarti di sini syaratnya adalah x plus 1 besar sama dari x plus 1 besar dari 0. Maka di sini x plus 1 besar dari 0 ini ekuivalen dengan x besar dari min 1. Nah, setelah kita memperoleh hasil dari pertidaksamaan dan syarat, maka langkah selanjutnya kita harus mengiris kedua daerah tersebut karena syarat ini harus terpenuhi. Jadi di sini kita iris yang pertama min 1 dan 2. Di sini kita tahu bahwa x-nya harus lebih dari min 1. Berarti di sini x lebih dari min 1. Dan di sini x-nya harus besar sama dengan 2. Jadi di sini x-nya besar sama dengan 2. Maka di sini irisannya adalah daerah yang ada di sebelah sini, sehingga untuk bentuk ini himpunan penyelesaiannya adalah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah x, di mana x-nya x di mana x besar sama dari 2 dan x bilangan real. Jadi untuk soal ini himpunan penyelesaiannya adalah ketika x-nya besar sama dengan 2. Untuk lebih pahamnya kita akan membahas contoh yang kedua, di mana di sini kita akan menentukan solusi dari sepertiga log x plus 2 lebih besar sama dengan sepertiga log x min 4. Jadi di sini kita cek dulu apakah basisnya sudah sama atau belum. Jadi di sini kita lihat bahwa basisnya sudah sama, yaitu sepertiga. Dan sepertiga ini kita tahu adalah nilai yang terletak di rentang 0 sampai dengan 1. Oleh karena itu, karena di sini basisnya itu terletak di antara 0 sampai 1, maka tanda pertidaksamaannya pun berubah sesuai dengan numerusnya. Jadi di sini kita lihat bahwa sepertiga log x plus 2 lebih besar sama dengan sepertiga log x min 4 terpenuhi ketika x plus 2, di sini x min 4. Nah, karena di sini basisnya sudah sama sepertiga, berarti kita bisa mengabaikan, tapi tanda pertidaksamaannya berubah dari tanda lebih besar sama dengan berubah menjadi kecil sama dengan. Nah, selanjutnya Sobat Adsen bisa menyederhanakan kedua ruas. Di sini kita lihat bahwa x dan x berarti x-nya hilang. Kemudian 2 tinggallah 2 besar sama dari min 4. Nah, kita tahu bahwa 2 ini harusnya lebih besar sama dengan min 4, bukan lebih kecil sama dengan min 4. Berarti pernyataan ini salah. Lalu bagaimana ketika pernyataan salah? Ketika pernyataan salah berarti tidak ada nilai x yang memenuhi. Jadi untuk pertidaksamaan ini, karena 2 lebih kecil sama dengan min 4 itu salah, maka kesimpulan yang kita peroleh adalah tidak ada x yang memenuhi pertidaksamaan. Jadi ingat kembali, samakan dulu basisnya, lalu ketika nilainya itu di rentang 0 sampai 1, berarti tandanya berubah. Lalu ketika tandanya berubah, kita cek, dan di sini kebetulan tidak ada pernyataan yang benar atau 2 kecil sama dengan min 4 itu bernilai salah, maka kesimpulannya adalah pertidaksamaan ini tidak memiliki solusi atau tidak ada x yang memenuhi pertidaksamaan ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh yang ketiga, yaitu ketika 3 log 2x min 4 kecil sama dengan 2. Nah, di sini kita lihat bahwa 3 log 2x min 4 dan kecil sama dengan 2 ini itu bukan pertidaksamaan logaritma.
Nah, pertidaksamaan logaritma itu harus berbentuk ruas kiri dan ruas kanannya itu merupakan pertidaksamaan logaritma dengan basis yang sama. Nah, di sini kita lihat cuma 2. Nah, 2 ini berarti bukan pertidaksamaan logaritma, namun Sobat Esen bisa mengingat kembali sifat dari logaritma tersebut. Jadi, 3 log 2x min 4 kecil sama dengan 2. Nah, 2 ini berarti kan sama aja ketika kita melakukan 2 dikali 1. Jadi 2 dikali 1, satunya kita jadikan bentuk logaritma. Karena di sini basis logaritmanya 3, berarti kita kalikan 2 ini dengan 3 log 3. Jadi ini kita kalikan dengan 3 log 3. Nah, kalau semisalkan di sini ada 5, berarti pengalinya nanti adalah 5 log 5. Jadi kita tahu bahwa A log A itu nilainya sama dengan 1. Jadi makanya ketika mempunyai bilangan yang sebelah kanannya ini merupakan suatu konstanta, maka kita bisa kalikan dengan suatu bilangan 1 atau bilangan bentuk logaritma yang basis dan numerusnya bernilai sama. Nah, untuk pemilihan basis dan numerusnya ini, kita pilih sesuai dengan numerus yang ada di ruas kiri atau di ruas kanannya. Di sini ruas kanan. Nah, di sini lanjutnya adalah kita menggunakan sifat logaritma. Sifat logaritma jadi 3 log 2x min 4 kecil sama dengan, ketika konstanta dikalikan dengan bentuk logaritma, maka dia akan menjadi bentuk logaritma kembali, tapi konstanta yang ada di sini akan menjadi pangkat di bagian numerusnya. Sehingga ini akan menjadi 3 log 3 pangkat 2. Atau di sini bisa disederhanakan kembali 3 log 2x min 4 kecil sama dengan 3 log 9. Nah, kenapa kita harus menyederhanakan ini? Karena bentuk logaritma yang kita punya itu A log fx lebih besar A log dx atau A log fx kecil sama dari A log dx. Tidak ada konstanta yang ada di depan bentuk logaritma tersebut. Jadi hanya persamaan logaritma dengan basis yang sama. Oleh karena itu, kita harus menghilangkan angka 2 ini dengan memanfaatkan sifat logaritma. Di sini, Sobat Esen bisa melihat bahwa bentuk ini sudah sama seperti bentuk yang ada di sini, yaitu A-nya sama atau basisnya sama bernilai 3, berarti ketika basisnya 3 berarti berada di nilai besar lebih dari 1. Kemudian log 2x min 4 kecil sama dari log 9, berarti kita lihat di sini yang kecil sama dengan. Nah, untuk A lebih dari 1 dan tandanya lebih kecil sama dengan, berarti sifatnya pun tidak akan berubah. Jadi kembali ketika basisnya sudah sama, lalu basisnya lebih dari 1, maka sifat atau bentuk pertidaksamanya tidak akan berubah. Jadi karena sudah sama-sama 3, maka di sini kita bisa menyederhanakan 2x min 4 kecil sama dengan 9. Jadi karena di sini sudah sama, kita bisa mengabaikannya. Karena nilainya lebih dari 1, berarti tandanya mengikuti tanda yang ada di atasnya. Lalu di sini 2x kecil sama dari 9 ditambah dengan 4. Nah, 9 ditambah 4 itu senilai dengan 13. Lalu, x kecil sama dengan 13 per 2. Berarti di sini kita peroleh nilainya adalah x kecil sama dengan 13 per 2. Selanjutnya kita ingat kembali bahwa syarat basis harus terpenuhi. Jadi di sini ada syarat bahwa 2x min 4, jadi syaratnya 2x min 4 harus besar dari 0. Maaf, di sini 2x min 4 harus besar dari 0. Atau dengan kata lain, 2x harus lebih besar dari 4 atau x-nya harus lebih dari 2. Nah, selanjutnya kita harus menggambarkan irisan antara syarat dan hasil solusi yang kita tentukan. Jadi di sini ada 2 dan 13 per 2. Jadi ingat kembali, 13 per 2 itu senilai dengan 6,5, jadi lebih besar dibanding 2, jadi letaknya di sebelah kanan sini. Nah, 2 dan 13 per 2 ini kita lihat bahwa x di sini harus memenuhi kecil sama dengan 13 per 2. Jadi kecil sama dengan 13 per 2,
berarti daerahnya yang lebih kecil. Lalu X-nya harus lebih dari 2. Harus lebih dari 2 berarti daerahnya seperti ini. Ini. Maka irisan kedua daerah tersebut adalah ini. Sehingga himpunan penyelesaian yang kita peroleh adalah X, di mana di sini dilihat bahwa X-nya besar dari 2, berarti di sini X-nya besar dari 2. Tapi lebih kecil sama dengan 13/2. Jadi di sini untuk bentuk solusinya adalah X-nya besar dari 2 tapi kecil sama dengan 13/2. Jadi ingat kembali bentuknya harus disamakan basisnya. Lalu kita sederhanakan untuk menghilangkan konstanta yang ada di depannya. Kemudian kita tentukan apakah basisnya lebih dari 1 atau kecil dari 1. Karena lebih dari 1 berarti tandanya mengikuti yang ada di atasnya. Lalu kita selesaikan bentuk solusinya, yaitu X-nya kecil sama dari 13/2. Lalu jangan lupa diiris dengan syarat bahwa 2X min 4-nya harus lebih besar dari 0. Sehingga kita iris antara X besar dari 2 atau X-nya kecil sama dengan 13/2. Nah, hasil irisan ini kita tulis kembali bahwa X-nya lebih dari 2 dan kecil sama dengan 13/2. Sobat Adsense, demikian pembahasan mengenai logaritma. Semoga dapat dipahami ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya bersama Kasinta. Salam pintar. Sekian Sobat Adsense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Adsense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Adsense, salam pintar!